Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MS. Yang saya hormati semua jajaran pimpinan manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati para narasumber yang semuanya adalah dari Nahdlatul Ulama. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Kiai Haji Zainul Arifin Junaidi yang biasa dikenal dengan Kiai Haji Arjuna. Berikutnya adalah Bapak Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad MA. Dan yang ketiga Bapak Kiai Haji Fajar Abdul Basir. Dan juga yang saya hormati para pengurus DPPIK, Pak Sekjen juga ada di sini, dan juga pengawas DPPIK yang kami hormati semua jajaran pengurus DPD, DPC, dan Dewan Pimpinan cabang khusus di berbagai universitas ataupun di daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang masih menjadi keprihatinan kita. Kita saat ini bisa melakukan webinar dalam forum Karangmalang Education yang ke-13. Nah, kali ini Karangmalang Education yang ke-13 akan menampilkan bagaimana Nahdlatul Ulama mengkonstruksi pendidikan sejak zaman dulu, bahkan sejak belum merdeka. Nahdlatul Ulama sudah ada melakukan pendidikan sebelum negara mempunyai Kementerian Pendidikan. Pesantren-pesantren adalah ciri khas yang ada, dan sekarang Nahdlatul Ulama memiliki layanan-layanan pendidikan dari Sabang sampai Merauke di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, beserta pesantren-pesantrennya yang mampu mencetak kader-kader Nahdlatul Ulama dan juga kader-kader pimpinan bangsa, sehingga patut kita semua untuk mendokumentasikan apa sebenarnya yang digagas Nahdlatul Ulama ketika harus memimpin umat, harus mendidik umat, harus mendidik rakyat bersama pemerintah. Hal ini penting, dan inilah kepedulian Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta akan membuat dokumen yang akan dipersembahkan untuk Republik ini, yang dokumen itu adalah berisi seperti peta pendidikan Indonesia yang kontributornya adalah para organisasi-organisasi besar yang ada di negeri ini. Kita sudah mengkaji pendidikan Keraton Yogyakarta, sudah mengkaji pendidikan Muhammadiyah. Kali ini kita mengkaji pendidikan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang akan datang, insya Allah kita akan mengkaji pendidikan oleh Taman Siswa. Yang berikutnya akan mengkaji juga pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Kristen Katolik. Nah, dari sinilah supaya ada catatan sejarah, dokumentasi sejarah bahwa Indonesia adalah dibangun oleh berbagai pihak, berbagai organisasi, berbagai aktivis dari berbagai organisasi sosial keagamaan untuk membentuk pendidikan yang namanya pendidikan nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak bijak kalau saja sejarah yang penting ini dilupakan begitu saja. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Rektor yang sudah banyak mendukung kegiatan IKA, UNY, dan kita bekerja sama, saling bahu-membahu,
saling bergandeng tangan agar IKA memiliki pengabdian yang lebih maksimal dan optimal di mana saja berada dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Para alumni yang saya cintai, kabar gembira bahwa Universitas Negeri Yogyakarta baru saja dinobatkan oleh Kementerian sebagai universitas berbentuk BLU pada peringkat 2. Sehingga kalian cukup berbangga, saudara-saudara cukup berbangga bahwa menjadi alumni sebuah universitas yang merupakan universitas yang berkualitas. Dan oleh karena itu, hendaklah saudara-saudara semua alumni mengabdi dengan hati, mengabdi dengan penuh pengabdian, mengabdi dengan beribadah supaya saudara memiliki peninggalan-peninggalan, memiliki warisan yang bisa dirasakan oleh penerus kita semua. Begitulah saya kira Karangmalang Education Forum yang ke-13 ini akan kita mulai sebentar lagi. Dan juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih moderator kita Ibu Dr. Itats yang nama panjangnya agak panjang sehingga saya khawatir keliru menyebutkan nama lengkapnya. Jadi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan seminar ini, webinar ini menjadikan kita semua semakin tercerahkan karena kita akan mendengarkan banyak narasumber, 3 narasumber yang memang adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa pengabdiannya di Nahdlatul Ulama. Akhirnya, selamat mengikuti seminar. Jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan dan kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang di Karangmalang Education Forum yang ke-14. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dikata saudara-saudara semua alumni, para tamu yang non-alumni juga ketika ikut di Zoom ini merasa kurang mendapatkan pelayanan yang sebagaimana mestinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Suyanto ME DPhD atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Karangmalang Education Forum ke-13. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah yang terhormat sekaligus kami muliakan Bapak Ketua Umum DPP IKA, Bapak Profesor Suyanto PhD, Rektor Senior, Dirjen Senior, Ketua Majelis Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, dan segenap pimpinan pengurus DPP, DPD, DPC, Komisariat IKA yang kami banggakan, yang kita muliakan bersama, kita banggakan narasumber Karangmalang Education Forum ke-13 hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad MA, DPD RI periode 2019-2022, Bapak Kiai Haji Yainul Arifin Junaidi MBA, pengurus besar PBNU, dan narasumber yang ketiga Bapak Kiai Haji Fajar Abdul Basir SHMSI, praktisi pendidikan dari Yogyakarta, yang insya Allah nanti akan dipandu, dimoderatori senior kami Mbak Yu Dr. Itats, Ibu Bapak pimpinan universitas, fakultas, baik dari para wakil rektor, Bapak Ibu Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua Kepala WCU, KLI, Kepala Biro, dan segenap pimpinan jajaran bidang kemahasiswaan alumni di 7 fakultas,
Ibu Bapak tamu undangan, peserta webinar yang kami muliakan, segenap panitia, petugas yang saya banggakan. Sekali lagi puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat ilahi ya Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini yang ke-13 mohon izin juga hari ini dihadiri oleh Bapak-bapak dari Dewan Pengawas DPPIK. Tadi yang disampaikan Ketum DPPIK Prof. Suyanto bahwa kita bersyukur pada situasi yang masih memprihatinkan pandemi COVID-19, DPPIK berkolaborasi dengan semua jajaran termasuk dengan Universitas Negeri Yogyakarta menghadirkan narasumber yang sangat-sangat kompeten untuk memberikan perspektif pendidikan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan SDM baik dalam perspektif anak usia dini, anak junior, anak senior, bahkan sampai ke ibu bapak yang lansia, peduli untuk difasilitasi dalam pengembangan SDM khususnya melalui pendidikan. Kami aturkan terima kasih pada DPPIK dan segenap jajarannya karena ini sudah kali ke-13. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketum DPPIK, kita juga akan bertemu next time kegiatan yang sama di edisi yang ke-14. Pada para narasumber kami aturkan terima kasih. Para peserta, tadi kami lihat ada yang nun jauh dari sana, salah satu pesertanya dari Maluku. Nah, itulah sebabnya kami bersuka cita karena para alumni berkolaborasi bersama mengikuti sajian kegiatan DPPIK yang sangat luar biasa ini. Hari ini sengaja kami meskipun agak lusuh, baju yang saya pakai adalah baju kebanggaan alumni. Saya alumni Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan IKIP Jogja. Maka Mangayu Bagio dengan baju Ikatan Sarjana Olahraga karena kita bertemu, berinteraksi, difasilitasi oleh DPPIK. Suatu saat nanti kegiatan ini kalau sudah possible kita akan ngaturi secara luring. Biasanya meskipun saya direktorat, setelah kegiatan ini kami jadi kangen nanti akan meluncur ke gedung kebanggaan yang dibangun bersama-sama antara DPPIK dan UNY. Berikut alumninya, sarana prasarana yang melebihi dari 30 miliar. Gedung DPPIK harus kita optimalkan untuk memfasilitasi pemberdayaan umat seperti saat ini yang kita lakukan. Senior, Bapak Ibu dan para tamu undangan, para narasumber, kita sangat bersyukur UNY karena tadi disampaikan oleh Bapak Ketum DPPIK, Rektor UNY Senior, bahwa beberapa waktu yang lalu UNY diberikan apresiasi oleh Kementerian, Kemendikbud, Ristek untuk menduduki peringkat kedua BLU dengan indikator 8 IQ, indikator kinerja utama. Dan yang lebih kami bersyukur dan berterima kasih kepada semuanya termasuk para hadirin yang sekarang mengikuti webinar, dari 8 indikator kinerja utama, 5 diantaranya UNY menduduki peringkat tertinggi. Dan itu juga diikuti oleh sukses berikutnya atas sinergi di antara kita. Beberapa waktu yang lalu UNY mendapatkan penghargaan dalam tata kelola keterbukaan kepada publik informasi-informasi yang dimiliki oleh UNY. Satu penghargaan level 1 dalam tata kelola informasi keterbukaan kepada publik yang anugerahnya kemarin disampaikan oleh Wakil Presiden RI yang kita banggakan, kita muliakan bersama. Hadirin yang kami muliakan, selamat untuk webinar kali ini. Mari kita ikuti secara optimal kajian, informasi, perspektif dari para narasumber yang hari ini sangat kompeten hadir di depan kita. Namun apabila banyak kekurangannya UNY terutama dalam bersinergi memfasilitasi khususnya pada DPPIK dan para alumni
yang kami muliakan bersama. Mohon maaf atas kurang dan kilafnya. Teriring permohonan kami, sudilah kiranya selalu tiada hentinya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan, sehingga DPP IKA akan senantiasa eksis dan pada saatnya terus memberikan kontribusi demi kejayaan alma mater untuk menunjukkan, mewujudkan insan yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, dan cendekia. Dengan iringan doa tulus Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Karangmalang Education Forum ke-13 yang dilaksanakan sinergi antara DPP IKA, UNY secara resmi kami nyatakan dimulai. Demikian yang bisa kami haturkan, kurang dan kilafnya mohon maaf. Selamat sukses, amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Rektor atas sambutannya dan telah berkenan membuka secara resmi acara Karangmalang Education Forum ke-13 pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada sesi seminar panel Karangmalang Education Forum ke-13 dengan tema Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Pesantren di Yogyakarta. Seminar panel akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Tadkiratun Muskiroh SPD MHum. Beliau adalah dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Tadkiratun Muskiroh SPD MHum, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ria. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes, Rektor UNY, beserta Wakil Rektor, Dekan, dan beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Profesor Suyanto PhD, juga Bapak Sekjen beserta seluruh pengurus IKA UNY. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Kiai Haji Zainul Arifin Junaidi MPA, Bapak Dr. Helmi Muhammad MA, dan Bapak Fajar Abdul Basir SHI MSI. Yang terhormat tamu undangan yang tercinta alumni UNY Karangmalang Education Forum di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga seminar IKA ke-13 hari ini terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, seminar ini merupakan rangkaian persembahan IKA UNY untuk Indonesia, menegakkan pilar pendidikan di DIY sebagai contoh kebinekaan pendidikan nasional Indonesia. Itu artinya setelah keraton, maka Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, Kristen Katolik adalah urutan penting berikutnya. Hadirin yang berbahagia, seminar IKA ke-13 ini mengangkat tema Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Pesantren di Yogyakarta. Tema ini diangkat karena IKA UNY melihat Nahdlatul Ulama merupakan bagian penting dari pilar dan dinamika pendidikan di DIY, bahkan di Indonesia. Nahdlatul Ulama telah berperan selama 95 tahun dalam dunia keagamaan, sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. NU yang identik dengan pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan, masa awal kemerdekaan, masa reformasi hingga era milenial 4.0 ini. Di sisi lain, melalui Kepres nomor 22 tahun 2015, pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ini artinya, selain peran santri dan pesantren telah diakui, pendidikan pesantren juga memiliki peluang bagus untuk dikembangkan melalui inovasi baru yang tetap berpegang pada cara berpikir Nahdlatul Ulama dan juga pesantren yang lainnya, yakni tasamu, tawasuh, tawazun, iqtidal, tatawur, islahiyah. Sejatinya Nahdlatul Ulama telah memiliki alat pikir yang jika diamalkan oleh seluruh kader NU, maka pendidikan Nahdlatul Ulama akan mencapai puncak kejayaannya. Baik para hadirin, seminar ini hendak membedah sistem pendidikan di Nahdlatul Ulama, tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan di Nahdlatul Ulama itu. Untuk itu kita hadirkan secara tatap muka maya
para narasumber yang luar biasa, para muassis yang mendedikasikan hidup melalui pendidikan di Nahdlatul Ulama, utamanya pendidikan di pesantren. Untuk tataran kebijakan kita akan dicerahkan oleh Bapak Kiai Haji Arifin Junaidi MPN, dan untuk implementasi sinergis kita akan dicerahkan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Hilmi Muhammad MA. Untuk praktik pendidikan di Ponpes kita akan dicerahkan oleh Bapak Kiai Haji Fajar Abdul Basir SHI MSI. Baiklah para peserta seminar, dikarenakan pembicara pertama akan ada acara dengan Bapak Ketua PBNU, Bapak Menteri Nadiem, dan Bapak Dirjen GTK pukul 14, maka prosesi seminar ini kita ubah sedikit. Pada sesi pertama kita akan bersama Bapak Kiai Haji Arifin Junaidi selama 30 menit ke depan. Pertama, Bapak Arjuna akan memaparkan materi selama 20 menit, 15-20 menit, disusul tanya jawab selama 15 menit. Tepat pukul 14, Bapak Kiai akan meninggalkan forum ini. Peserta seminar dipersilakan menyimak uraian beliau sambil melayangkan pertanyaan di kolom chat. Baik, sebelum mengikuti paparan Bapak Kiai Arifin Junaidi, saya highlight beliau sebagai tokoh pendidikan NU. Nama lengkap Kiai Haji Zainul Arifin Junaidi MBA, lahir di Pucang Rejo, Gemuh, Kendal, Jawa Tengah, 17 Mei 1959. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Beringin, Kabupaten Semarang, pernah menjadi Sekretaris BSNP, Ketua LP Ma'arif NU PBNU sejak 2013 hingga sekarang, membawahi lebih dari 21.000 sekolah dan madrasah Ma'arif NU di seluruh Indonesia. Bapak Kiai Arifin menimba ilmu di berbagai pesantren di Kerapiak, Tebu Ireng, Nulu Jadid, Pauton, dan juga lulusan UIN dan lolos dalam pelatihan di berbagai negara, antara lain di Kanada, di Jepang, di Bangkok, dan di Australia. Bapak Arifin juga pernah menjadi Wakil Sekjen PBNU, Wakil Ketua 4 DPR RI, Sekretaris FKB MPR RI. Dengan demikian, topik kebijakan pengembangan pendidikan NU di Indonesia sangat tepat untuk beliau. Nama Bapak Kiai Haji Zainul Arifin Junaidi sering disingkat sebagai Arjuna, tapi ini Arjuna yang setia hanya dengan satu istri. Silakan Bapak Kiai Arjuna, waktu Bapak kurang lebih 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, para cerdik cendikia, para profesor, wabil khusus Rektor UNY, Profesor Dr. Sumaryanto MKes, juga guru saya Profesor Suyanto PhD, Ketua DPP IK UNY, moderator Ibu Itat, yang namanya kata Profesor Yanto tadi panjang sekali, saya tidak hafal. Juga para pembicara, guru saya juga Kiai Haji Hilmi Muhammad dan Kiai Haji Fajar Abdul Basir. Alhamdulillah di siang hari ini, meskipun ada kesibukan-kesibukan lain, saya bisa meluangkan waktu untuk bergabung di dalam acara seminar yang sungguh sangat penting ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidik agung sepanjang zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu di dalam webinar ini karena adanya
Halo, Pak Arifin Junaidi. Ya, sempat kehilangan sinyal. Dilanjut, monggo Bapak. Di-unmute dulu, Pak. Jadi di-mute lagi sama host kayaknya. Saya merasa saya ini jauh dari makom saya, ini sangat tinggi makomnya, saya makomnya rendah saja. Kalau tadi Bu Itat membacakan itu, saya kira itu hoax aja, nggak usah dipercaya mengenai identitas saya tadi. Kayaknya itu bacaannya dari googling, jadi banyak yang salah. Dan ini tentu saya hari ini meskipun banyak kesibukan lain, saya sempatkan waktu karena pertama-tama ini perintah dari guru saya, Profesor Suyanto. Saya ini santri beliau, jadi sebagai seorang santri saya harus patuh kepada gurunya. Di WA langsung, jadi saya takut kualat saya kalau tidak menyempatkan. Juga saya di WA oleh Pak Kiai Hilmi Muhammad, ini kiai saya. Jadi saya dulu ngaji sama Al-Mafurlah, Kiai Haji Ali Maksum. Jadi kalau di dalam dunia pesantren, Prof. Yanto, ada kita ngaji kitab kayak ditulis oleh Azhar Uji itu Taklimul Taklim. Itu di situ ada bab mengenai Ana Abduman Al-Lamani harfan wahidan. Jadi saya ini abdi bagi guru yang mengajarkan saya meskipun satu huruf. Dan itu kalau di kalangan pesantren itu sampai ke anak turunnya itu harus dihormati, termasuk Kiai Hilmi Muhammad. Jadi karena saya di WA Kiai Hilmi Muhammad juga saya tidak berani saya menolak. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh menarik topik webinar kali ini, yaitu Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Pesantren, khususnya di Yogyakarta dan tadi disampaikan di Indonesia. Apa saya boleh share? Boleh. Share screen boleh? Monggo. Oke. Silakan Bapak. Sebentar, ini saya juga karena saya ini generasi kolonial jadi gagap. Yang ini ya. Jadi saya menyiapkan PowerPoint sebisa-bisa saya supaya pembicaraan tidak geladrah ke sana kemari. Jadi kalau tadi Bu Itat sudah menyampaikan bahwa NU itu identik dengan pesantren, itu sebenarnya kurang tepat kalau saat ini. Oleh karena untuk pendidikan sekarang di NU itu tidak lagi identik dengan pesantren, pendidikannya sangat luas. Apakah share screen saya sudah bisa dilihat? Sudah. Ya, pertama-tama kenapa saya menyatakan seperti itu, tadi Profesor Suyanto juga sudah menyatakan, juga Bu Itat, bahwa kami punya membawai satuan pendidikan lebih dari 21.000. Jadi tepatnya sekarang ini 21.045 satuan pendidikan, madrasah dan sekolah. Dari 21.000 itu 12.859 atau 61,1%-nya itu madrasah. Dan 8.186 itu atau 38,9% atau 39% itu sekolah. Ini di seluruh Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Suyanto dari Sabang sampai Merauke.
Nah, madrasah di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU 12.859 ini jumlahnya lebih besar daripada madrasah negeri. Menurut EMIS, EMIS itu Dapodiknya Kementerian Agama, madrasah negeri di seluruh Indonesia hanya sekitar 3.650. Nah, di Ma'arif NU ini 12.859. Jadi kami lebih banyak lagi madrasah yang kami kelola. Kemudian madrasah itu MI itu 48,8% dari seluruh total madrasah yang tadi 12.859. Kemudian madrasah sanawiyahnya itu 37,6% dan madrasah aliyahnya 1.748. Sedangkan sekolahnya SD itu 60% dari total. Jadi memang persentasenya besar sekali untuk sekolah SD. Kemudian SMP-nya 18,1% dan untuk SMA, SMK ini 1.735. Ini data saat ini. Karena begitu ada COI, programnya Bu Itat di Kemendikbud, itu sekarang SMK Ma'arif ini melonjak dengan pesat yang diperkirakan jumlahnya sekarang sudah sampai 800-an. Padahal pada awal tahun ini baru yang bergabung dengan Ma'arif baru 300 saja. Jadi itulah sebabnya kenapa saya sampaikan bahwa sekarang NU itu tidak bisa diidentikan dengan pesantren saja, tapi juga lembaga-lembaga pendidikan umum. Nah, lembaga pendidikan Ma'arif NU sekarang ini hanya mengurusi satuan pendidikan dasar dan menengah formal. Dasar dan menengah formal. Jadi yang seperti madrasah diniyah, ya, baik awaliyah, kemudian wusta, kemudian kuliah, itu tidak lagi di bawah Ma'arif. Nah, sekarang menurut data yang ada di Rabitatul Mahadil Islamiyah, seluruh Indonesia itu ada 23.370 pesantren. Nah, kenapa tadi madrasahnya hanya 12.000? Apakah tidak semua pesantren itu ada madrasahnya? Pertama, tentu saya jawab iya. Pertama-tama karena memang banyak sekali pesantren salafiyah yang memang tidak ada lembaga pendidikan formalnya. Pesantren kami, Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol, itu salafiyah, tidak ada madrasahnya. Nah, tetapi masih ada madrasah diniyah. Nah, madrasah diniyah itu bukan urusannya Ma'arif lagi sekarang. Jadi karena itu kemudian jumlah pesantren dengan madrasah, ya data yang ada pada kami ini jauh berbeda, 23.000 dengan 12.000. Oleh karena tadi banyak sekali pesantren-pesantren yang hanya ngaji kitab kuning atau ada madrasahnya, tapi madrasah diniyah takmiliyah, bukan diniyah. Sekarang ada diniyah formal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, memang lembaga pendidikan Ma'arif NU ini di awalnya lahirnya tahun 1929 itu 3 tahun setelah kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu memang seluruh urusan pendidikan ada di lembaga pendidikan Ma'arif NU. Sampai Muktamar Makassar pun tahun 2010 itu semua pendidikan masih di bawah NU. Tapi sekarang dipisah-pisah. RMI itu ada di pesantren itu ada di RMI, Rabitatul Mahadil Islamiyah. Kemudian madrasah diniyah juga di RMI. Nah, sekarang dibagi juga RMI dan LTM,
lembaga takmiril masjid, karena di masjid-masjid sekarang banyak sekali juga madrasah diniyah, takbiliyah. Kemudian pendidikan formal, sekolah dan madrasah formal itu ada di bawah Ma'arif, tetapi TK, PAUD sekarang diurusi oleh Muslimat NU. Jadi bukan lagi Ma'arif lagi. Jadi sekarang di data di Muslimat NU, TK, PAUD itu ada 11.000 lebih. Jadi hampir 12.000, sekitar 11.800-an. Kemudian ada perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di lingkungan ini sekarang ini terdata 276 perguruan tinggi. Itu sekarang menjadi urusannya LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi NU, yang ketuanya itu Profesor Dr. Muhammad Nasir yang dulu Menristek Dikti. Jadi itu dibagi-bagi. Nah, dulunya memang semua ada di bawah Ma'arif, oleh karena Ma'arif itu didirikan, pendirinya adalah 3 orang, satu Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahanda dari Gus Dur, kemudian Kiai Abdullah Ubaid, dan Kiai Mahfud Siddiq. Itu memang dimaksudkan untuk melakukan pembaruan di bidang pendidikan. Jadi tahun 1927, 1 tahun setelah NU lahir, Kiai Wahid Hasyim mendirikan sekolah di pesantren Tebu Ireng. Saat itu usia Kiai Wahid Hasyim baru 15 tahun usianya. Mendirikan sekolah dengan 3 bahasa pengantar, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Tentu ditambah dengan bahasa Arab dan bahasa Madura. Di bahasa pengantarnya 5 ini Bu Ita. Tidak ada bahasa Ungaran, tidak ada di sana. Nah, di sekolah ini yang didirikan oleh Kiai Wahid Hasyim tahun 1928, setahun kemudian dinilai sangat berhasil merangsang pesantren-pesantren untuk mendirikan sekolah-sekolah yang sama, utamanya adalah yang pesantren-pesantren yang kiainya mutakhorrijin. Mutakhorrijin itu alumni Tebu Ireng. Sehingga kemudian Kiai Wahab Asdullah, salah seorang pendiri NU, kemudian mengusulkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana kalau apa yang dilakukan oleh Kiai Wahid Hasyim ini ditularkan secara sistematis ke pesantren-pesantren lain. Sehingga kemudian Kiai Wahid Hasyim merancang organisasi yang namanya Al-Ma'arif, dulu namanya Al-Ma'arif. Kemudian sekarang menjadi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Jadi jelas bahwa satuan pendidikan yang sekarang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU memang mewarisi pendidikan pesantren. Karena itu tadi moderator Bu Itat mengatakan identik dengan pesantren juga tidak salah juga Bu. Jadi karena Ma'arif ini adalah pewaris, ya, penerus dari pendidikan pesantren. Dan pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang asli Indonesia. Jadi yang sangat sangat pribumi gitu. Jadi kalau saya menyebutnya itu khitoh pendidikan di Indonesia itu ya pesantren. Ini menurut bacaan saya, yang saya baca referensi saya, dulu di zaman Hindu-Buddha, ya di zaman Hindu, lembaga pendidikan itu namanya ashram. Nah, kemudian di zaman Buddha namanya patapan atau padepokan. Di ashram dan padepokan itu orang yang menuntut ilmu dengan orang yang memiliki ilmu, resi, pendeta, begawan, brahmana, tinggal di satu tempat. Kemudian di situ juga ada tempat ibadahnya. Nah, disitulah interaksi antara sang pencari ilmu dan kemudian juga pemilik ilmu berlangsung selama 24 jam.
Lalu ketika Islam masuk, Wali Songo meneruskan sistem pendidikan ini, tetapi dengan muatannya adalah agama Islam. Kalau tadinya Hindu, kemudian Buddha, kemudian muatannya kemudian menjadi agama Islam. Jadi pesantren ini adalah khitoh pendidikan di Indonesia yang kemudian diteruskan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Ya tentu saja kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita itu adalah lulusan sekolah barat semua, sehingga ketika Indonesia merdeka, kemudian yang dijadikan sistem pendidikan di Indonesia ya sistem pendidikan barat. Nah sekarang ini sudah mulai lagi, ini banyak sekali yang bikin boarding school dan lain sebagainya yang ingin kembali kepada pendidikan ala pendidikan Nusantara yang sudah sejak dulu ada. Bapak Ibu, 1 menit lagi. Ya, saya pikir tadi 1 slide bisa 1 menit gitu, ternyata banyak sekali ya. Nanti saya kirimkan saja ini PowerPoint saya ya untuk bisa dipelajari. Nah, kemudian mengurus 21.000 ini tentu bukan masalah yang ringan, yang mudah, sangat berat bagi kami. Kami kemudian menetapkan kepada teman-teman, mari kita perbaiki rokok kita gitu. Mari kita merokok yang baik bersama-sama. Nah, rokok itu kalau istilah saya itu Prof Yanto pernah saya matur beliau, rokok itu singkatan dari R-nya itu rencanakan, O-nya organisasikan, K-nya koordinasikan, O-nya operasionalisasikan, dan K-nya kendalikan. Nah, inilah proses manajemen. Jadi kalau orang Barat, orang Amerika, orang Inggris mengatakan singkatannya POEC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Tapi saya sesuai juga dengan budaya di NU, saya singkat menjadi rokok. Nah, saya minta ini sekolah-sekolah di lingkungan Ma'arif ini harus dirokok dengan baik, harus dikelola dengan baik, harus di-manage dengan baik. Nah, untuk melakukan itu kemudian tentu kita harus tahu apa masalah kita. Nah, pertama-tama tadi kami melakukan pendataan tentang berapa banyak sebenarnya sekolah kami ini, sehingga kita tahu, kata Profesor Suyanto, saya diajarin prinsip GIGO, garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah, keluarnya sampah. Kalau datanya sampah, maka kegiatannya pun sampah. Kalau datanya sampah, maka kebijakannya sampah. Lalu kami melakukan pendataan dan datanya seperti tadi, sekarang masih terus berkembang data tersebut. Kemudian kami menetapkan visi. Visi kami adalah penyelenggara pendidikan yang mandiri, afirmatif, nirlaba, transformatif, adaptif, dan profesional, disingkat MANTAP. Jadi kami selalu mengatakan Ma'arif mantap. Mantap itu artinya mandiri, afirmatif, nirlaba, transformatif, adaptif, dan profesional. Nah, dengan ditetapkannya, dengan diketahuinya kondisi aktual sekarang, ya jumlah sekolah dan lain sebagainya, kemudian kita sudah punya visi, maka kami tahu apa masalah kami, sehingga dari situlah kami kemudian terus melakukan peningkatan, perbaikan sekolah di Indonesia. Saya kira demikian saja, karena terbatasi oleh waktu. Baik, saya Bapak. Kembalikan kepada moderator. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada Pak Rektor, kepada guru saya, Prof Yanto, Prof Hilmi, kalau tidak memuaskan, karena saya ini deg-deg juga ini Prof Yanto. Ini saya tahu saya sedang dites oleh Prof Yanto nih. Santri saya ini bisa apa enggak gitu. Saya yang deg-deg Prof Yanto. Baik Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arifin, supaya lengkap ini acaranya, maka sesi tanya jawab akan diisi oleh Bapak Profesor Suyanto PSD untuk ngetes santrinya, begitu? Ya, oke, saya kira Pak Kiai share screen-nya stop nggak Pak Kiai? Biar stop share, biar saya bisa
berpandangan dengan Pak Kiai. Nah, tadi pendidikan NU mantap. Ini gimana Pak Kiai? Mantap ini kalau dikaitkan dengan apa? Mantap terhadap siapa? Mantap terhadap pemerintah, masyarakat, atau siapa Pak Kiai? Singkat padat. Ya, Monggo silakan Pak Arifin. ya tentu mantap kepada semua, Prof. Jadi tidak hanya kepada pemerintah saja. Kalau soal mantap, M-nya pertama itu mandiri, itu singkatan pertama mandiri. Karena kami sejak awalnya memang kami mandiri dari pemerintah, pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda. Jadi kami tentu mandirinya dari pemerintah. Nah, sampai sekarang ini kami mencoba mandiri baik kepada pemerintah, kepada DUDI ya, swasta, dunia usaha, dunia industri, kemudian juga terhadap warga kami sendiri, anggota kami sendiri. Itu soal kemandirian. Karena itu kami tidak tidak pernah kami ini Prof Yanto, seperti yang diajarkan Prof Yanto kepada saya, kami tidak pernah minta bantuan kemanapun, kami tidak. Yang kami lakukan adalah mengajak kerjasama. Jadi bukan minta bantuan, karena kalau kerjasama kita ini bargaining posisinya itu egaliter, sama. Tapi kalau kita minta bantuan maka bargaining position kita tidak punya. Ya. Dan seterusnya itu kalau menjelaskan mantap panjang sekali Prof. Karena ini mandiri saja belum selesai itu Prof. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ketemu Pak Menteri nanti kerjasamanya baik Pak Kiai ya. Jadi ya tapi apa yang sudah kami lakukan di Ma'arif kami sampaikan kepada Pak Menteri, tapi beliau punya konsep yang lebih bagus dari saya, beliau lebih pintar dari saya Prof. Jadi ya, kayaknya juga dengan Profesor Yanto juga lebih pintar menterinya kayaknya. Dari kita pokoknya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Moga menemui Pak Menteri, Mas Menteri. Siapa tahu Mas Menteri berubah pikiran karena ketemu person to person dengan Pak Kiai. Saya sudah sering ketemu, Prof. Iya. Oh, ya. Ya, kalau berubah pikiran nggak apa-apa, asal jangan berubah ingatan aja, Prof. Ya, ini beliau sudah rawuh, jadi saya mohon maaf, saya pamit Bu Itat, Prof Yanto, Pak Rektor, saya mohon maaf, ini sudah panitianya sudah bolak-balik ini. Titip salam Pak Kiai ya, dari mantan BSNP bilang. Baik. Ya, insyaallah. Ya. Selamat bertugas Bapak Arifin Junaidi. Kami monggo menderekkan Bapak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas berbagi ini. Semoga ini menjadi teladan juga bagi kita, sekaligus informasi yang sangat penting. Sebenarnya masih ada beberapa chat, Pak, tapi mungkin nanti secara pribadi kita bahas di forum Lembaga Pendidikan Ma'arif, karena ini terkait dengan pendidikan di NU juga. Baik, monggo Bapak Arifin Junaidi. Pamit semua, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta seminar yang saya hormati, dalam 40 menit ke depan setelah kita tadi ini mengikuti paparan dari Bapak Kiai Arjuna, kita 40 menit ke depan akan menyimak paparan panel dari Bapak Hilmi dan pada level Among, dan nanti Bapak Fajar pada bahasan praktik. Sebelumnya, izinkan saya headlight beliau. Pertama, Bapak Dr. Haji Hilmi Muhammad, MA, biasa dipanggil Gus Hilmi, lahir di Yogyakarta 3 Desember 71. Jabatan saat ini anggota DPD RI utusan DIY, kemudian Komisi Fatwa MUI Pusat, kemudian Wakil Suriah PWNU DIY, Wakil Ketua dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir, juga Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta. Ada lebih dari 10.000 santri saat ini saya kira.
Jabatan beliau sebelumnya adalah Wakil Rektor Bidang 3 UNU, kemudian dosen UIN Sunan Kalijogo, kemudian Wakil Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, Khatib Suriah PC Istimewa NU Sudan. Pendidikan beliau adalah Pascasarjana Khartoum International Institute Sudan dan doktoral Universitas Kebangsaan Malaysia. Selain sebagai kiai, mohon yang tidak hostnya. It's 14 hours. Baik, selain sebagai kiai dan politisi yang disukai karena pelayanan yang prima kepada masyarakat, Gus Hilmi juga nyambi jadi penulis. Salah satu karya beliau berjudul Kalamuna Laftun Mufidun, bahkan sempat membuat karya translasi Qasidah Burdah. Luar biasa. Gus Hilmi akan membahas masalah sinergi pendidikan Nahdlatul Ulama dan pesantren. Terjadikah? Topik ini sangat pas karena beliau, karena peran beliau cukup besar dalam itu. Silahkan Gus Hilmi, waktu paparan Bapak 20 menit. Terima kasih Bu Itan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Rektor UNY, Profesor Sumaryanto. Yang kami hormati Ketua DPP IK UNY, Profesor Sianto. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, Mas Kiai Arifin Junaidi, Kepala Sekolah LP Ma'arif se-Indonesia. Yang saya hormati Mas Kiai Fajar Basir, Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah. Yang saya hormati Ibu Moderator, Bu Dr. Itat, Bapak-bapak, Ibu hadirin dan hadirat, peserta Karangmalang Education Forum yang ke-13, rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dalam forum yang luar biasa saya kira. Alhamdulillah mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Sianto maupun Pak Rektor terkait dengan forum ini, mencoba combine dan melihat bagaimana secara pendidikan di Indonesia, wabil khusus di Yogyakarta, yang diupayakan oleh teman-teman IK UNY. Dan sungguh kita berharap semoga diskusi-diskusi seperti ini akan memberikan bahan yang baik untuk kita semua demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kami menunggu Bu Itat apa yang bisa menjadi hasil dari forum-forum seperti ini. Bukunya nanti kita ingin melihat hasil-hasil ya, di samping dari teman-teman yang lain saja kita akan saling belajar ya. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, saya diberi materi tentang bagaimana sinergi pendidikan NU dan pesantren, apakah itu berlangsung apa tidak. Artinya saya kira saya diminta untuk bicara tentang hal yang bersifat dasolen dan dasen, artinya hal yang idealitasnya bagaimana dan kemudian yang terjadi realitasnya bagaimana. Ya, kira-kira begitulah. Ya, saya ingin melanjutkan apa yang tadi sedikit disampaikan oleh Mas Kiai Arifin Junaidi, bahwa pendidikan ma'arif itu adalah kelanjutan dari atau pewaris pendidikan pesantren di Indonesia. Ya, saya ingin highlight dulu bahwa pendidikan ma'arif di NU itu beda dengan pesantren, karena kalau ma'arif itu hanya mengurus pendidikan yang bersifat formal, dan itu tadi sudah dikerucutkan lagi bahwa pendidikan ma'arif hanya mengurusi hal-hal yang pendidikan dasar dan menengah saja, baik itu pendidikan satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional atau sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama. Jadi dua itu, tapi semuanya itu dalam kapasitas formal. Sebab kalau yang pendidikan yang non formal
seperti madrasah salafiyah atau yang kemudian ya yang tadi disebut itu tidak lagi berada di bawah naungan LP Ma'arif. Jadi lembaga pendidikan LP Ma'arif, lembaga yang disuruh ngurusi pendidikan oleh Nahdlatul Ulama, namanya LP Ma'arif, itu hanya ngurusi pendidikan secara formal. Ya. Kalau kita melihat kemudian apa yang ada di LP Ma'arif, maka tujuan dilakukannya pendidikan di LP Ma'arif adalah bagaimana mengupayakan peserta didik untuk beriman, bertakwa, menjunjung tinggi, mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki perangkat keilmuan, memiliki keterampilan dan punya daya saing. Itu yang ada saya kira di dalam dokumen LP Ma'arif. Demikian juga memangnya standar pendidikan yang ada di LP Ma'arif, seyogyanya mereka adalah yang sudah lulus S1, memiliki kompetensi standar pendidik, mempunyai kemampuan membaca dan memahami kitab kuning, ya, sebagaimana yang ada di pondok pesantren. Kemudian mereka punya standar kurikulum yang bisa kita lihat juga, mereka mengupayakan pendidikan disertai dengan kemampuan anak untuk menguasai atau memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah serta ajaran-ajarannya. Ya, mengetahui tentang sejarah Nahdlatul Ulama, mengetahui tentang kiprah Nahdlatul Ulama, sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama, itu adalah standar kurikulum yang kita bisa lihat dari dokumen Ma'arif. Ya, standar kelulusan dari sekolah-sekolah atau satuan-satuan pendidikan di bawah LP Ma'arif itu intinya adalah mereka memiliki sikap dan akhlak yang luhur, memiliki pengetahuan yang faktual dan konseptual, serta memiliki keterampilan dan kreativitas. Baik itu yang ada di SD, SMP, SMA, Tsanawiyah, Aliyah, yang di bawah LP Ma'arif. Mereka juga dibekali kemampuan untuk praktek, mampu melakukan wiridan, ujian, tibaan, mengetahui sikap kemasyarakatan NU dan seterusnya. Ini yang yang kita lihat dari dokumen LP Ma'arif. Dan ya jadi core dari LP Ma'arif itu mestinya itu bisa dipraktekkan di semua tingkatan satuan pendidikan di LP Ma'arif. Ya. Yang kedua, pendidikan pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat pendidikan pesantren, maka nilai utama pesantren itu adalah pendidikan. Yang pertama pendidikan, ibadah, kedua dan keikhlasan. Itu nilai utama pesantren. Siapapun dimanapun pesantren itu pasti ada itu. Ya, tidak ada itu pendidikan tanpa diajarkan untuk ibadah, tanpa diajarkan untuk keikhlasan. Tetapi ketiga-tiganya itu menyatu ya dalam keseharian dilakukan oleh kiai dan santri. Itu nilai ibadah, nilai pendidikan, nilai keikhlasan itu terus-menerus. Ya. Poin saya yang kedua terkait dengan pesantren, pesantren itu bukan sekedar lembaga pendidikan. Ya. Jadi ada yang tidak pas kemudian kalau kemudian bandingkan antara pesantren dan LP Ma'arif sebenarnya. Karena kalau pesantren itu pendidikan adalah bagian dari aktivitas pesantren. Pesantren di samping lembaga pendidikan tentu saja adalah lembaga dakwah dan lembaga sosial kemasyarakatan. Ya. Jadi di samping lembaga pendidikan ada fungsi pesantren yaitu dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ya. Dan itulah yang barangkali sedikit berbeda antara lembaga pesantren dengan lembaga pendidikan formal yang ada itu. Ya. Demikian juga kalau kita melihat pesantren sebagai lembaga pendidikan ada bedanya lagi. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Secara umum pendidikan pesantren itu tidak sekedar transfer pengetahuan, tetapi itu yang juga penting sama itu adalah transfer nilai. Ya, kalau orang Jawa bilang ilmu itu dilakoni.
ilmu tidak sekedar dipahami, dimengerti, tetapi juga diamalkan. Sangat kurang pas atau tidak tepat kalau kemudian ilmu itu hanya dimengerti, tahu, hafal, kemudian ya tahu gitu saja, tidak. Di pesantren itu diketahui dan itu diamalkan, dipraktikkan sehari-hari. Bukan hanya kemudian tanpa pengawasan, bahkan itu kemudian diawasi, dibimbing langsung oleh para guru, para kiai. Inilah yang saya kira membedakan, faktor penting yang membedakan antara sekolah, madrasah, pendidikan formal itu sendiri maupun dengan pesantren. Jadi tidak sekedar transfer pengetahuan, ya, tetapi juga transfer nilai dan itu diawasi, itu dibimbingkan. Ya. Adapun kelembagaan ya, pendidikan yang ada di pesantren itu saya kira sangat beragam sekali. Karena kita bicara pesantren berarti itu ada nilai pendidikan dan ibadah, sementara yang mendirikan pesantren itu kiai mempunyai kecenderungan dan ya kemungkinan keahlian sendiri-sendiri. Ya, ada pesantren yang formal, ada yang tidak formal, ada yang salafiyah, tidak salafiyah, ada yang pesantren kecenderungannya Quran saja, ada yang kecenderungannya bahasa saja, ada yang kemudian kecenderungannya itu kemampuan berbahasa, ya, ada yang kemudian bahasa itu dalam pengertian memiliki kepakaran betul di dalam bahasa, macam-macam. Sehingga sebagai lembaga pendidikan, mohon maaf sama sekali, memang tidak mampu kita merumuskan kurikulum pendidikan pesantren secara umum di Indonesia. Saya terlibat di dalam kajian-kajian pesantrenan sejak tahun 90-an dan betul-betul kami kesulitan merumuskan apa sih yang namanya kurikulum pesantren. Karena ya itu tadi punya kecenderungannya masing-masing sehingga tidak ada kurikulum yang baku yang terkait dengan pesantren. Ya. Ada ikatan persatuan pesantren di Nahdlatul Ulama. Namanya Rabithah Ma'ahid Islam. Ikatan Persatuan Pesantren NU. RMI namanya. Dia juga gagal atau tidak mampu merumuskan apa sih yang namanya kurikulum pesantren. Umpamanya kelas 1 itu apa saja, kelas 2 apa saja, tidak bisa. Karena apa tadi? Karena modelnya bermacam-macam, kurikulumnya yang berbeda antara satu pesantren dengan yang lain. Kalaupun kemudian ada standar yang dimiliki oleh beberapa pesantren, itu pesantren yang lain, mohon maaf, tidak punya, mungkin ada yang nggak mau. Saya nggak mau ikut dia, saya mau punya saya sendiri dan seterusnya. Dan disitulah betul-betul kemandirian pesantren itu luar biasa di NU. Ya, punya keinginan sendiri, kemandirian sendiri, dan itu karena namanya pesantren itu arahnya kepada sumbernya kepada kiainya itu sendiri sebagai pendiri. Ya, karena kiainya itu hebatnya di dalam tafsirnya, kecenderungan pelajarannya banyak keurusan tafsir. Kalau kiainya cenderungnya kepada fikih, banyak yang ininya kepada fikih dan seterusnya. Meskipun tentu saja ada ya kurikulum yang secara umum itu dipahami oleh kalangan pesantren, itu ada. Ya, umpamanya kurikulum di dalam soal fikih atau tata cara beribadah. Kurikulum pertama kita pakainya namanya Safinatun Najah atau Safinatus Shalah juga ada. Kurikulum kelas 2 namanya Takrib, ya. Kurikulum kelas 3 namanya Kifayatul Akhyar, umpamanya seperti itu ada. Tetapi betapa sangat sulitnya itu kemudian diberikan kepada pesantren yang lain belum tentu mampu. Kiainya belum tentu bersedia karena kecenderungannya berbeda dan seterusnya. Itulah kami punya kesulitan di dalam persatuan kurikulum antar pesantren itu. Yang poin selanjutnya yang saya ingin sampaikan itu adalah standar kelulusan, standar pendidik itu tentu saja juga berbeda-beda. Karena kurikulumnya itu berbeda-beda, pendidiknya, kiainya itu berbeda-beda, tentu outputnya juga berbeda-beda. Kiainya ada yang model Nabi Khidir, tentu saja berbeda dengan kiai yang model
Luqmanul Hakim, ya. Tentu saja kemudian kelulusannya berbeda-beda. Sehingga beda memang dengan LP Ma'arif yang formal, yang bisa mengakomodasi kurikulum nasional, dia punya standar-standar yang lebih jelas, ya. Meskipun Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Kiai Arifin Junaidi, banyak pesantren-pesantren yang adopsinya pada kurikulum nasional. Kita sudah selesai karena kita bisa membagi kerja kita, umpamanya di Kerap, ya. Kita sudah tidak ada lagi pesantren, santri itu dibilang sekolah sambil mondok atau mondok sambil sekolah. Karena apa? Karena kita buat integral. Ya. Kita buat sekolah itu combine antara kurikulum nasional dan kurikulum kita sendiri. Yang itu dijadikan di dalam sebuah jenjang pendidikan sesuai dengan yang kita mau, tetapi juga tentu saja yang mau oleh kurikulum nasional. Dan alhamdulillah itu bisa kita adaptasi dan kemudian kita praktikkan, kita artikulasi, dan luar biasa hasilnya. Tidak untuk apa-apa, tetapi hari ini kami punya santri itu juara nasional olimpiade, ya, mendapatkan juara perunggu. 1 dari Madrasah Tsanawiyah, 2 dari Madrasah Aliyah. Itu juara matematika, ya, perunggu. Jadi dia berarti juara tingkat Kabupaten Bantul, kemudian juara tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta, dan alhamdulillah di nasional dia mendapatkan peringkat perunggu. Dan itu berarti kita punya kemampuan untuk juga bersaing dengan yang lain-lain. Alhamdulillah kita tiap tahun dari Madrasah Aliyah kita itu juga bisa masuk ke UNY secara tes, ya, bisa 4, 5, 6 anak setiap tahun itu ada lulusan kita dari UNY. Ya, itu membuktikan kita juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri, SMA negeri yang lain. Tentu memiliki itu tadi perbedaan, karena kita punya santri di samping diajari, ya, secara keilmuan, tetapi kita juga mengajarkan kepada mereka bagaimana etik dia di dalam perilaku sehari-hari dan seterusnya. Ya, bagaimana idealitanya? Apakah mungkin terjadi kemudian sinergi antara pesantren dan pendidikan di LP Ma'arif? Saya kira sangat mungkin. Saya mengajukan 3 hal untuk bisa sinergi tadi. Ya. Jadi yang pertama, sama-sama bertujuan ingin menjadikan anak didik itu beriman dan bertakwa. Cuma bedanya yang satu itu cuma diajarkan, yang satu dibimbing. Ya, saya kira sinerginya adalah tentu saja, ya, lebih banyak saya kira praktek di lembaga pendidikan Ma'arif. Itu tawaran saya. Lebih banyak dibimbing, lebih banyak praktek. Sehingga pelajaran yang muatan pelajaran bukan hanya kurikuler, tapi juga sampai pada tingkat kokurikuler. Ada tambahan yang sifatnya itu bisa praktek langsung, bisa kemudian pengawasan secara langsung, dibimbing langsung oleh, sehingga itu mendapatkan hasil peserta didik yang tentu saja bisa lebih menguasai apa yang kemudian diajarkan dari materi-materi iman dan takwa yang ada di lembaga pendidikan Ma'arif. Yang kedua, saya usulkan untuk bagaimana sinergi tadi itu adalah muatan kurikulumnya. Ya, pada saya kurikulum yang ada di lembaga pendidikan Ma'arif, pada saya bisa disederhanakan dengan cara apa? Ya, memuat yang paling penting dari pendidikan anak itu apa? Yang nomor 1 ya Quran. Tidak bisa tidak, pembelajaran Quran itu harus dilakukan oleh semua lembaga pendidikan. Bahkan menurut saya UNY pun bagi pelajar atau mahasiswa muslim itu mohon maaf, itu pembelajaran Quran harus dilakukan. Ya. Yang kedua Quran, yang kedua saja adalah saya kira adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah ilmu-ilmu dasar yang pokok. Ya, bagaimana sholat, apa yang menjadi syarat sahnya sholat, dan itu saya kira tetap ya berlaku juga untuk semua lembaga pendidikan, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Kita harus bicara siapa saja orang yang wajib zakat,
apa saja ya harta yang wajib dizakati, berapa ukuran zakat kalau umpamanya tingkatannya sudah perguruan tinggi, itu juga harus dilakukan. Ya. Yang ketiga yang saya kira penting dan itu bisa dilakukan sinergi tadi antara pesantren dengan yang lain, itu adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah apa kewajiban setiap peserta didik terhadap dirinya sendiri. Ya, umpamanya yang ingin kita harapkan dari anak itu untuk menjadi pilot, ya. Maka apa kewajiban dia sebagai seorang pilot? Itu kewajibannya apa saja? Ya, kewajiban agamanya, kewajiban kemanusiaannya, yang itu sesuai dengan standar keagamaan. Itu saya kira yang penting dan itu harus dilakukan oleh sekolah-sekolah di bawah lembaga pendidikan ma'arif. Yang dengan itu kita berharap sinergi dari antara sekolah dengan pesantren itu bisa terjadi. Yang ketiga, saya kira usulan saya Bu Itat, ya, itu adalah seperti standar pendidik di LP Ma'arif. Ya, kalau standarnya pendidik itu dia punya kualifikasi, tahu tentang pesantren, tahu tentang prinsip-prinsip pesantren, ajaran-ajaran pesantren, guru di LP Ma'arif itu, ya. Kalau itu menjadi tekanan betul-betul, maka kita tidak terlalu khawatir terhadap peserta didik dari LP Ma'arif. Kenapa? Bapak, waktu tinggal 1 menit. Kenapa? Karena mereka bisa ya mempunyai pengalaman, memiliki pengetahuan pesantrennya, yang itu juga mereka bisa transfer, bisa mereka bimbingkan langsung kepada para peserta didik. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila agak panjang dan nanti barangkali bisa kita perpanjang di dalam pendalaman materi selanjutnya melalui dialog. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ke Silmi, Bapak Ibu peserta seminar, webinar. Apabila mau bertanya mohon menuliskan di chat, ya, nanti akan kami pilih. Baik, Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang berbahagia, sesi 2 berikutnya adalah kita akan menyimak, ya, dari Bapak Fajar Abdul Bashir. Beliau adalah Ketua Lembaga Waktu Masail PWNU dan pengasuh Ponpes Arisalah. Saya highlight dulu beliau, nih. Oh iya, Bapak Ibu, kalau mau mengajukan pertanyaan, tulis nama, asal Bapak Ibu dari mana, kemudian ditujukan kepada siapa, dan baru pertanyaannya. Ya. Baik, Bapak Kiai Haji Fajar Abdul Bashir, SHI MSI, lahir 11 Februari 1976, memiliki bekal nyantri di berbagai pondok pesantren, ada di Meranggen, juga Pring Surat, Temanggung, Lirboyo, Kediri, dan dari Madura. Beliau lulusan S2 UII dan pernah menjadi Habib Suriah MWC dan anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Bantul. Beliau adalah Ketua Lembaga Waktu Masail PWNU DIY, lembaga yang membahas hukum agama dan sebagainya. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Arisalah Bantul dan menahkodai sekolahnya sekaligus. Maka sangat tepat jika beliau membahas praktik sistem pendidikan pesantren dan sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sekolah beliau juga memperoleh rating tinggi di internet, ya, hampir sempurna. Baiklah pemirsa, kita simak paparan Bapak Kiai Fajar. Bapak Kiai Fajar, silahkan, waktu Bapak 20 menit. Bisa masuk, Mbak? Sakit, ya, sakit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Sumaryanto, yang kita hormati juga bersama-sama Ketua DPP IK UNC, Prof. Suyanto PhD, narasumber kita yang telah meninggalkan forum, Kiai Haji Zainal Arifin Junaidi,
Kemudian juga saya hormati guru saya, Gus Hilmi Muhammad, dan juga seluruh peserta webinar yang dilaksanakan oleh DPPIK pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya, yang juga kesempatannya untuk saya. Tentunya ini merupakan sebuah pengalaman di mana saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan praktek sistem pendidikan pondok pesantren. Sebenarnya kalau tentang praktek pendidikan pesantren itu tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Gus Hilmi, ada banyak macam-macam pesantren. Baik, untuk supaya mempercepat saja, saya akan menampilkan boleh ya? Iya, silakan Bapak. Ya, menampilkan set sebentar. Baik. Mana ya? Hilang ya? Ini sudah. Sudah ya? Sambung. Malah hilang. Bentar. Oke. F5. Yang supaya F5, Prof. Supaya bisa dilihat Bu Itat sudah ya? Sampun, Lihat. tapi belum diperbesar. Belum ya? Belum diperbesar, ya. Sudah ini. Diklik yang gambar layar itu, Pak, kecil. Yang dekat angka itu ya, supaya bisa langsung tayang seluruhnya. Tak keluar dulu. Saya keluar dulu aja. Sudah belum? Ini oke, sampun. Baik, begini. Jadi saya itu kan punya beberapa pengalaman tentang pendirian lembaga sekolah di pesantren. Dan kebetulan di pesantren saya itu saat ini ada SMP, MTS, dan MA dalam waktu jangka 5 tahun. Jadi ada beberapa lembaga pendidikan. Sebelumnya kami juga mendirikan lembaga pendidikan MI di sebuah pondok pesantren Baikunia. Jadi lembaga pesantren itu memang pendidikannya tidak lepas daripada hal yang tadi telah disampaikan Gus Hilmi, karakter kiainya memang. Tapi pendidikan pesantren itu sifatnya dinamis. Kenapa? Karena memang tidak ada aturannya, sehingga pendidikan pesantren itu kalau mau ya bisa berubah sewaktu-waktu. Bahkan 1 bulan berubah sistem 2 kali bisa, tergantung kiainya. Nah, karena tidak ada tolak ukurnya tadi, tidak ada regulasinya. Beda kalau sekolah, ya lembaga pendidikan sekolah itu harus ada regulasinya sebagai kebijakan untuk merubah sistem pendidikan di sekolah. Tapi kalau di pendidikan pesantren itu sangat cepat perubahannya, tergantung kiainya tadi. Kalau kiainya itu visioner, tentunya akan cepat untuk merubah suatu pendidikan itu menuju perubahan yang mungkin sangat dihadapi oleh zaman, mungkin seperti itu. Kemudian pendidikan di pesantren itu menekankan kecerdasan spiritual. Tadi sudah disampaikan, memang meskipun di situ ada sekolah, ada lembaga-lembaga pendidikan formal, tapi penekanan pendidikan pesantren itu lebih pada kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena sumber ilmu itu kan Al-Quran. Baik ilmu sains, pengetahuan maupun ilmu apapun itu kan sumber ilmunya di Al-Quran. Itu menurut keyakinan pendidikan di pesantren. Sehingga seseorang tidak akan sampai memahami
Al-Quran kalau memang dia tidak mempunyai kecerdasan spiritual. Karena memahami Al-Quran itu memang harus memerlukan suatu keilmuan yang sangat luar biasa yang kaitannya dengan disiplin-disiplin tertentu, sehingga dengan memahami Al-Quran itu sehingga diharapkan para santri itu nanti memiliki kecerdasan yang lain, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, man tabakhara ilman wahidan tabakhara jami'a ulum. Barang siapa yang menekuni satu ilmu, menekuni satu macam ilmu, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah memahami ilmu-ilmu yang lain. Itu yang tekanannya pendidikan pesantren. Kemudian pendidikan pesantren ini bersifat teosentris. Artinya apa? Artinya ya santri itu dididik untuk mempunyai keyakinan bahwa semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan tauhid ya. Berkaitan dengan ilahiyah Allah, ketuhanan. Santri akan lebih dididik bagaimana dia mampu bersyukur, mampu bersabar, mampu yang sifatnya ahwalul qalbi, sifatnya adalah pergerakan-pergerakan yang ada dalam hati, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Itu ada namanya ajaibul qalb. Di sana ada hati yang sehat, hati yang sakit. Ini tekanan pendidikan di pesantren. Kemudian pendidikan pesantren menekankan pendidikan sikap. Kalau disebut secara umum ya akhlak lah. Jadi bagaimana pendidikan yang di pesantren itu nanti, makanya banyak-banyak pelajaran di setiap pesantren pasti ada kitab yang dibaca, itu kitab karya Syekh Azhar Nuji, Ta'limul Muta'alim, itu zaman dulu. Baik yang masih kecil, masih sudah besar, atau siapapun yang masuk pesantren pertama, dia diwajibkan, kayak setengah wajib itu, mempelajari kitab karya Syekh Azhar Nuji, Ta'limul Muta'alim. Ini agar dia punya sikap perbuatan yang baik di lingkungannya maupun di lingkungan masyarakat kelak. Kemudian ada pendidikan kemandirian. Ini santri jelas sejak dia masuk di pesantren ini memang harus siap mandiri. Kalau bahasa ringannya kan mandi sendiri gitu. Artinya apa? Santri ini harus bagaimana dia memanage waktunya. Saya ini punya waktu untuk makan, untuk sekolah, untuk mencuci, untuk tidur, untuk belajar. Nah, ini memang perlu latihan. Meskipun di pesantren itu ada aturan-aturan tertentu, tapi kalau santri itu tidak mempunyai kemandirian, maka dia ya tidak akan bisa melakukan pembelajaran di pesantren dengan baik. Kemudian sistem dan jenis pendidikan di pesantren NU. Ini saya bicara NU ya, saya kan. Tadi kan judulnya NU. Baik, memang benar tadi yang disampaikan oleh Gus Hilmi bahwa satu pesantren dengan pesantren lain itu pasti beda jenisnya. Karena memang pendirinya kiai, bukan satu lembaga. Nah, kiai itu kan person, orang. Orang yang ahli kitab pasti pesantrennya akan menerapkan berjenis pondok kitab. Kiai yang ahli Al-Quran atau hafal Al-Quran pasti akan memberi corak di pesantren itu, pesantren tahfidz misalnya seperti itu. Dan juga ada pesantren yang memang saat ini karena itu kebutuhan masyarakat, selain dia mendalami kitab juga Al-Quran. Seperti di pondok pesantren Kerapia itu kitabnya oke, Al-Qurannya oke, An-Nur kitabnya oke, tahfidnya juga ada. Sekarang sudah mulai banyak pesantren yang mengkolaborasi antara Al-Quran dan kitab tersebut. Untuk pesantren kitab itu ada beberapa model pembelajaran. Ada yang pesantren yang memang masih klasik, masih model konservatif lah, masih lama, itu model sorogan.
Sorogan itu ya sorok itu menyetorkan. Jadi seorang santri ini dia menyetorkan materi pembelajaran yang telah ditunjuk oleh gurunya, kemudian membaca dan menjelaskan langsung kepada gurunya. Presentasi lah sebenarnya itu lebih bagus. Sorok itu lebih ke presentasi, karena santri harus sebelum maju dia harus belajar menyiapkan sendiri, memahami materi yang akan disampaikan, dibaca di depan kiai, kemudian menjelaskan materi itu. Kemudian ada sistem model bandungan. Bandungan itu kalau itu bahasa katanya bandungan itu diambil dari bahasa Sunda kayaknya. Itu mendengarkan ya, mendengarkan. Bandungan itu mendengarkan, yaitu seperti seminar. Jadi kiai sebagai narasumber dia menyampaikan materi, ya, kemudian santri ini mendengarkan, menyimak materi itu yang disampaikan, kemudian mencatat, dan di situ biasanya tidak ada tanya jawab. Setelah selesai ya selesai, itu bandungan. Beda kalau seminar atau diskusi biasanya ada tanya jawab, tapi kalau bandungan itu tidak ada tanya jawab. Kemudian ada yang juga model klasikal, ini pondok-pondok yang sekarang ini yang baru, ini meskipun toh muatannya sama kitab, tapi juga ada dibuat sistem seperti sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, pelajarannya pun bermacam-macam. Dan itu di ruang kelas, kemudian setiap kelas punya guru, wali kelas dan sebagainya. Nah, model seperti itu biasanya di pondok pesantren yang besar, yang SDM-nya cukup mumpuni, itu menerapkan sistem klasikal. Kemudian diskusi, nah ini kalau di pondok pesantren itu bahsul masail ya, kalau di istilahnya itu diskusi. Nah, selain ada materi-materi tadi pokok, di pesantren biasanya ada bahsul masail diskusi, di mana santri itu dilatih untuk mencermati satu masalah, kemudian masalah itu kemudian baik itu masalah yang aktual maupun faktual untuk dicarikan hukumnya. Nah, di situ kemudian santri kalau keluar dia menjadi penceramah, kemudian dia bisa menjadi orang ahli hukum Islam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pesantren Al-Qur'an ini biasanya tadi kiainya memang hafal Al-Qur'an. Nah, ini metodenya itu biasanya talaki atau musafahah. Kalau Al-Qur'an itu memang harus gitu. Jadi Al-Qur'an itu harus bertemu langsung antara murid dan guru. Itu. Atau murid mendengar langsung suara guru, melihat bibirnya guru untuk mengucapkan lafaz itu. Bisa timbal balik, bisa murid membaca di depan guru, sistem seperti sistem sorogan, atau bisa guru membaca di depan muridnya, baik secara satu-satu maupun bareng-bareng. Ini sistem yang ada di pondok pesantren Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ini untuk pesantren kitab dan Al-Qur'an ini ya metodenya sama. Cuman model pesantren atau yang model kitab dan Al-Qur'an ini sudah banyak sekarang. Untuk kurikulum pendidikan di pesantren NU, tadi juga sudah disampaikan oleh Gus Hilmi, sulit. Karena memang antara satu pesantren dengan pesantren lain itu ya tadi tidak punya standar. Kenapa tidak punya standar? Karena pesantren itu seperti madhab ya. Kalau kiainya itu ahli kitab, ya pesantren itu madhabnya madhab kitab. Seperti Leboyo, Ploso, Sarang, itu madhab kitab. Nah, kalau kiainya itu pendirinya itu hafal Al-Qur'an, ya madhabnya madhab Al-Qur'an. Kalau kiainya itu ahli thariqah, ya ada madhabnya ya madhab dzikir. Jadi ada santri itu sukanya dzikir terus itu. Nah, itu namanya kiai langit sebutannya. Gitu ya. Kiai langit itu dzikir terus itu. Dia nggak mau peduli dengan urusan dunia, pokoknya santri saya harus berzikir kepada Allah. Jadi kurikulumnya tidak bisa ditentukan. Ada yang taklimul muta'alim di sini ditaruh di ibtidak kelas 1 misal. Tapi di pondok yang lain taklimul muta'alim di wusta kelas 1. Jadi tidak bisa. Karena apa? Satu, usia orang nyantri itu tidak ada batasannya. Yang kedua, kemampuan SDM di setiap pesantren itu macam-macam. Kemudian output daripada santri itu juga macam-macam, sehingga tidak bisa dibuat standar.
untuk masalah kurikulum pesantren. Kemudian pesantren satu dengan pesantren ini kan tentu ada perbedaan ya, tadi sudah saya sampaikan. Ada yang konservatif, ada yang modern. Artinya begini, ada yang kuno itu ya tadi kayak sorogan, kurikulumnya nggak ada, pokoknya ngajinya sorogan terus. Santri membaca di depan santri, di depan kiainya, di depan gurunya, di depan ustadznya menjelaskan. Ada juga yang model bandungan, kiai menjelaskan. Tidak ada per kelas, tidak ada. Tapi untuk sistem yang modern itu ada, sudah membentuk sebuah kelas, tidak satu, tidak dua, atau wusto, ula, wusto, ulia, itu sudah mulai ada di beberapa pesantren. Nah, itu kurikulumnya sudah mulai modern. Tapi kalau kurikulum yang kuno itu juga masih banyak pesantren yang memakai. Jadi tidak ada diniyah, enggak ada. Ada yang ngaji gitu aja. Kiainya yang menjelaskan, murid menyimak, kiai menjelaskan. Itu semuanya, tidak ada tingkatan ibtidah, tidak ada. Tidak ada tingkatan wusto, tidak ada. Tidak ada tingkatan kuliah, tidak ada. Semua santri ngajinya bareng. Nah, ini model yang lama. Nah, dari itu maka kami bisa menyimpulkan bahwa tipologi pondok pesantren NU ada 3 sekarang saat ini, yaitu pesantren salaf. Salaf tadi pesantren yang memang kalau kita, yang kedua pesantren salaf itu pesantren yang memang tidak ada lembaga pendidikannya. Dia murni ngaji tok. Ini kalau kita santri hanya mengaji. Itu. Jadi tidak ada lembaga pendidikan formal, tidak ada sekolah. Itu pesantren salaf sekarang masih banyak. Tidak ada sekolah, bahkan dilarang sekolah santrinya. Dilarang sekolah. Ya, itu masih diakui di pesantren NU masih banyak sekarang. Bersifat eksklusif. Ya, artinya ya pemerintah nggak bisa ikut campur. Siapapun nggak bisa, pokoknya nggak boleh. Nggak bisa, karena apa ya? Karena kiainya sendiri yang memang menentukan modelnya, sehingga pemerintah siapapun nggak boleh ikut campur dan nggak bisa. Kurikulum klasik kurikulum klasik dan modern. Kalau masalah pengajiannya pondok salaf itu ada yang sudah modern, ada yang masih klasik, masih kuno. Modern ini maksudnya berupa klasikal tadi. Tapi juga ada yang masih kuno. Tapi di pesantren salaf ini tidak ada pendidikan formal. Bahkan ada larangan sekolah. Yang kedua, pesantren khalaf. Ini pesantren yang saat ini banyak. Ya, saat ini banyak. Pesantren sekarang itu kebanyakan khalaf. Artinya apa? Pesantren kekinian yang saya maksud itu pesantren masa kini. Nah, pesantren itu ada memadukan antara salaf dan modern. Terdapat lembaga pendidikan formal, ada SD-nya. Waktu Pak Fajar 1 menit lagi. Ada SMP, ada SMA, semua. Kemudian corak kurikulum pesantren ini ada yang integral, ada yang terpisah. Artinya integral itu materi pesantren masuk di kurikulum sekolah. Ada yang terpisah, ya sekolah sendiri, kemudian nanti ada kurikulum diniyah sendiri. Itu ada seperti itu. Kemudian pesantren modern yang terakhir ini seperti boarding school. Ini yang lebih terlihat adalah kependidikan formalnya. Untuk pendidikan agamanya ini hanya sebagai kebutuhan dengan sistem kajian dan klasikal tadi. Jadi kebutuhan agama itu hanya sebagai memenuhi kebutuhan pokok. Bagaimana sepenting anak itu bisa sholat dengan baik, ibadah dengan baik, akhlaknya baik. Selainnya itu kegiatannya digunakan untuk penguatan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya. Tapi dari semua corak itu ciri khas pesantren adalah membentuk agar anak-anak santri mempunyai akhlak yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.